Pernah kepikiran nggak kalau demokrasi itu sama aja kayak main basket? Jadi, demokrasi itu sama aja kayak main basket. Kalau main basket kan ada yang shooting, ada yang dribble, ada yang passing, ada yang defense. Kalau mereka main sendiri, pasti kalah. Sama halnya kayak demokrasi. Demokrasi semua orang harus terlibat, nggak cuma satu pihak aja. Nah, dari lapangan basket ini kita bisa tahu bahwa demokrasi itu adalah kerjasama. Namun, praktiknya tidak semudah itu loh. Yuk ikut kami jalan-jalan bersama sampai kita jelaskan apa itu demokrasi. Nah, halo guys. Sekarang nih aku lagi ada di Gedung Gradi, teman-teman. Nah, di sini tuh beberapa hari yang lalu tuh sempat kebakaran ya, karena dari pendemo sendiri tuh udah nggak bisa dikondisikan kondusif. Makanya Gedung Gradi ini sekarang kalian lihat ini ditutup kayak gini tuh karena kebakar, teman-teman. Itu di atasnya ada kayak kayak item-item gimana itu arangnya. Di sini juga ada bekas vandalisme yang dilakukan oleh para pendemo ya. Ini contoh nih. Nah, ini di sini juga ada lagi loh. Ya, oke. Peristiwa gedung terbakar ini karena amukan massa, teman-teman. Jadi masa pendemo itu udah nggak kondusif, udah nggak bisa dikondisikan. Mereka akhirnya membakar gedung Gradi ini, teman-teman. Nah, padahal yang perlu kita tahu, gedung Gradi itu adalah gedung dari peninggalan kolonial Belanda yang harusnya kita jaga. Karena status dari gedung Gradi sendiri itu adalah gedung yang merupakan cagar budaya yang harusnya kita sebagai warga Surabaya menjaga. Gitu, teman-teman. Nah guys, kalau dengar kata demokrasi, pasti hal yang terpikirkan oleh kita itu mungkin seperti pemilu, kampanye, atau rapat-rapat penting. Namun sebenarnya demokrasi itu sederhana loh, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Dan kita sebagai rakyat, kita berhak untuk menentukan kebijakan, tidak hanya sebagai penonton saja. Ya Kak Ben? Benar Kak Ben? Iya dong. Vin, kamu lihat ya. Ini loh, Sri Mulyani bilang guru itu beban negara. Parah nggak sih menteri bilang kayak gitu? Parah sih. Pantas aja rame itu yang komen itu banyak itu. Nah, kalau ngomongin soal demokrasi, kita pasti sering lihat berita tentang demo, pemilu, atau juga kebijakan pemerintah. Tapi di dalam berita itu terkandung fakta dan juga opini. Guru itu beban negara. Itu video yang lagi viral bukan? Iya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya di video itu AI. Jadi suara dan juga wajahnya dibuat seolah-olah ngomongin kayak gitu. Padahal aslinya beliau itu lagi bahas tentang APBN. Di dalam berita itu sebenarnya Bu Sri Mulyani membahas soal anggaran negara yang paling tinggi dikhususkan untuk guru, TNI, dan juga pensiunan. Nah, itu artinya guru menjadi prioritas, bukan beban negara. Jadi kalian harus hati-hati untuk menyerap informasi. Nah, maka dalam berdemokrasi, kita tuh punya hak loh teman-teman untuk bersuara. Tapi kalau suara kita dipakai bukan dengan baik dan dicampurkan dengan hoax, itu bisa jadi bahaya. Apalagi kalau di zaman digital sekarang ini, AI kan merajalela. Kalau tidak dipakai dengan benar, semua orang bisa gampang tertipu. Makanya ya teman-teman, harus hati-hati dalam menyaring informasi. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial, kita hidup dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok kecil seperti keluarga, lalu kelompok besar seperti organisasi ataupun bangsa. Jadi demokrasi di sini itu berguna untuk menyeimbangkan kelompok-kelompok ini agar tidak hanya satu kelompok saja yang berkuasa. Jadi mengapa demokrasi itu penting? Demokrasi itu penting karena di dalam demokrasi terdapat adanya kebebasan berpendapat, lalu juga ada rasanya keadilan, dan juga semua orang mendapat kesempatannya sama. Nah, coba bayangkan saja jika ketua OSIS itu dipilih sepihak tanpa ada musyawarah. Pasti siswa-siswa akan tidak menerima hasil tersebut. Tapi bagaimana jika ketua OSIS dipilih secara bersama-sama atau musyawarah? Pasti semua siswa akan menerimanya walaupun tidak semua memilih kandidat yang menang. Jadi demokrasi di sini hadir untuk membuat keputusan ini menjadi adil dan juga agar keputusan ini bisa dijalankan bersama-sama. Lalu di Indonesia juga demokrasi memiliki dasar yang kuat, yaitu sila keempat atau kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya bahwa keputusan itu tidak boleh diambil sepihak, namun harus melalui musyawarah. Kalau kita lihat dari sisi agama Katolik, ternyata gereja juga punya semangat yang sama nih. Yaitu gereja dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat, untuk berdialog dengan orang sekitar, mendengarkan pendapat orang lain, dan juga untuk ikut serta dalam kegiatan sosial. Ini mirip bukan sih kayak konsep demokrasi yang dimana memberikan ruang terbuka untuk saling mendengarkan berbagai suara dan juga mencari jalan tengah untuk kebaikan kita bersama. Guys, kadang banyak yang mikir kalau mau bersuara itu harus demo-demo kayak di jalan-jalan. Padahal demo itu demokrasi bisa juga di kehidupan kita sehari-harinya. Contohnya, misal kita di keluarga, kita berdiskusi untuk mencari destinasi liburan. Lalu di sekolah kita milih ketua OSIS, lalu rapat acara 17 Agustus. Bahkan di kampung, walaupun hanya rapat RT. Itu semua demokrasi, tetapi hal kecil seperti itu tetap penting. Nah, kalau di matematika, itu ada namanya bunga majemuk. Ibarat kalau kita nabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak, karena bunganya nambah. Begitu juga kita saat demokrasi. Kalau kita menyuarakan sendiri, suara kita kecil. Tapi kalau kita menyuarakan bersama orang lain, mungkin hasilnya akan berdampak besar. Nah, begitu juga di musik, kita juga bisa menyampaikan bisa menyampaikan suara. Banyak musisi atau artis yang membuat lagu atau bikin lagu untuk menyampaikan pesan atau ajakan mereka. Contohnya lagu dari Iwan Fals yang berjudul Tikus-Tikus Kantor. Lagu ini punya arti penting tentang kritikan terhadap para koruptor yang melakukan tindakan korupsi yang telah menjadi budaya turun-temurun yang dilakukan oleh para pejabat. Berikut adalah cara agar suara kita didengar. Yang pertama, pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang kedua, kita harus berfokus pada solusi, bukan hanya mengkritik saja. Dan yang ketiga, kita harus menghargai semua pendapat orang lain. Yang terakhir, jangan sampai kita terpancing emosi. Jika kita sudah menjalani semua cara tersebut, maka suara kita akan dapat didengar dan juga dihargai. Kayaknya ini udah panas ya, kita juga udah capek jalan-jalan. Kita duduk aja dulu yuk. Nah, kita kan udah duduk kayak gini. Sekarang saatnya kita membahas. Ternyata dari demo di Indonesia kemarin, banyak sekali para demonstran berkumpul dari berbagai macam kelompok sosial. Dan mereka berkumpul untuk menyampaikan suara mereka. Salah satunya adalah tuntutan 17+8, yang dimana sebagian dari tuntutan tersebut sudah berhasil dicapai. Dari situ kita bisa belajar bahwa demokrasi itu ialah sebuah proses, yang dimana butuh waktu. Nah, untungnya sebagian dari tuntutan tersebut sudah bisa tercapai. Nah, jadi demokrasi bukan hanya soal pemilu atau demo besar, tapi demokrasi juga ada di rumah kita, di sekolah kita, maupun olahraga. Nah, dari suara kecil kalian bisa jadi titik suara. Dan ingat, kalian menyampaikan dengan cara damai dan membangun. Nah, sekian dari video vlog kami, Titik Suara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dadah. Terima kasih.